Ikhwan dan asatidzah sekalian yang dirahmati Allah, kita kembali bertemu dalam rangka mendalami makna-makna yang ada di dalam kitab Salasatul Usul wa Adillatiha karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita masih berada pada al-aslus tsani ma'rifatu dinil islami bil adillah, dan kita memasuki derajat yang pertama dari pilar yang kedua ini, yaitu al-martabatul ula al-islam. Dan kita masih membahas tentang rukun-rukun Islam. Pada pertemuan terakhir kemarin kita membahas tentang rukun yang pertama dari 5 rukun Islam, yaitu syahadatan, 2 kalimat syahadat terkait persaksian kepada Allah dengan wahdaniyah dan persaksian kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan risalah. Dan kita memasuki pada pagi hari yang cerah ini rukun-rukun yang lainnya. Dan rukun yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima insyaallah kita akan bahas secara singkat saja di sesi yang pertama di hari yang ketiga ini. Tafadhol, mungkin ada di antara asatidzah yang berkenan untuk membaca, silakan. Qala al-musannif rahimahullahu taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dalilus salati waz zakati wa tafsir tauhid. Qauluhu ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dhalika dinul qayyimah. Bismillah. Jazakumullahu khairan. Wa dalilus salati waz zakati wa tafsir tauhid qauluhu ta'ala. Jadi ini beliau memaparkan salah satu dalil yang menerangkan masyru'iyah salat dan juga zakat sebagai bagian dari keislaman atau sebagai bagian dari apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini beliau membawakan ayat yang berbunyi wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Ini adalah syahid terhadap tafsir tauhid. Ini adalah syahid terhadap tafsir dari tauhid yang disinggung oleh Syekh sebelumnya. Tapi yang berkaitan dengan pembahasan kita saat ini itu ada pada penggalan ayat wa yuqimus shalah, dan di antara yang diperintahkan atas kita semua orang-orang yang menyatakan diri beriman kepada Allah, yang kedua wa yuqimus shalah, dan untuk mendirikan salat. Ini adalah syahidnya atau letak pengambilan dalil dari ayat ini terhadap apa yang disebutkan oleh Syekh. Kemudian yang ketiga yang ada di dalam ayat ini wa yu'tuz zakah, dan memberikan atau mengeluarkan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah. Dengan ketiga hal itu, itulah yang disebut dengan din al-qayyimah. Baik, kita ambil penjelasan dari Syekh Haitham di sini. Dan insyaallah buku syarah usul salasah punya Syekh Haitham ini banyak bertebaran di internet, dan memang itu secara resmi dibagikan oleh beliau dalam bentuk PDF. Jadi tidak masalah, karena memang dari penulisnya sendiri memang ingin menyebarluaskan. Karena ada sebagian buku itu ada hukuk toba' mahfuzah. Nah, ini terkadang kita perlu warak di situ dalam mengambil nuskhah elektroniyah atau nuskhah PDF-nya. Tetapi ada yang sebagian penulis itu memang menyebarkan buku-bukunya dalam bentuk PDF dan dibagikan siapa saja yang ingin membacanya atau istifadah, seperti biasanya rata-rata buku-buku Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala, Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala, dan buku-buku masyayikh, termasuk diantaranya adalah buku Syekh Haitham ini. Hampir semua buku beliau sebarkan di internet, tidak disyaratkan harus punya nuskhah waraqiyahnya, tidak mesti. Dan artinya kita bisa tenang, tidak mengusik hak sesama muslim. Karena ada sebagian penulis itu memang belum ada keterangan izin dari mereka untuk dijadikan PDF, dan itu biasanya pihak ketiga meng-scan kemudian menyebarkan di internet. Nah, ini perlu mungkin
ya kehati-hatian dari kita, karena yang kita ingin gapai ini kan adalah ilmu, dan di balik ilmu itu ada keberkahan. Terkadang kita berusaha mencari hal-hal yang seminimal mungkin kita tidak terkena dalam hal-hal yang mungkin ya mengganggu keberkahan dari ilmu kita. Baik. Jadi bisa dicari di internet dan bahkan disediakan di situs resmi beliau sendiri juga. Baik. Di sini beliau menjelaskan ar-ruknus tsani. Rukun yang kedua dari rukun-rukun Islam, beliau menjelaskan di sini wa hiya ta'abbudu lillahi bi af'alin wa aqwalin. Salat adalah menghambakan diri atau menyembah Allah dengan perbuatan-perbuatan dan perkataan-perkataan. Mubtada'atin bit takbir, yang diawali dibuka dengan takbir. Wa mukhtatamatin bit taslim, dan ditutup dengan taslim. Wa hiya amududdin. Ini diambilkan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi salat itu adalah tiang agama. Wa qad furidat minallahi mubasharatan ala nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Ini beliau mengisyaratkan salah satu kedudukan dari salat di dalam Islam. Salat ini berbeda dengan perintah-perintah wajib yang lain. Kalau salat sebagaimana ustaz asatidzah sekalian mengetahui, disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu langsung di Sidratul Muntaha, di langit yang ketujuh sana. Ketika peristiwa Mi'raj, hina wa dzalika hina urija bihi sallallahu alaihi wasallam ila sama. Baik. Ini penjelasan singkat tentang salat. Adapun terkait rukun-rukun salat, wajibat salat, sunan salat, sunan qauliyah atau sunan fi'liyah di dalam salat, itu semua pembahasannya ada di buku-buku fikih. Ada di buku-buku fikih. Adapun ini hanya secara singkat menyinggung atau mengangkat tentang kedudukan salat dan definisi salat saja. Karena memang demikianlah tujuan dari kitab-kitab akidah ini. Baik. Silakan atau kita ambil dulu rukun yang kedua, yaitu zakat. Di sini disebutkan ar-ruknus tsani az-zakah. Zakat lughatan hiyal inma'u wat tathhir. Secara bahasa zakat itu artinya inma, pengembangan, wat tathhir, pembersihan. Jadi zakat secara bahasa itu mengandung makna pengembangan dan pembersihan. Pengembangan dan pembersihan. Secara syar'i itu adalah mengeluarkan sebagian dari kewajiban yang berkaitan dengan harta atau dengan badan kita untuk diberikan kepada orang-orang khusus yang memang telah ditentukan kadar dan golongan-golongannya. Baik, di sini beliau menyebutkan wahiyya nau'an, dan zakat ini ada dua jenisnya, zakatu badanin wa zakatu malin. Ada zakat badan, ada zakat harta. Kalau zakat badan ini yang dikenal dengan zakat fitrah, wajib dikeluarkan di setiap tahun, dan waktu pengeluarannya sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri, sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Baik, dan itu wajib bagi setiap jiwa, entah itu kaya atau tidak, entah itu wajib zakat harta atau tidak, semua dari kita. Makanya, dan ini yang berlaku di negeri-negeri kaum muslimin. Kaum muslimin berbondong-bondong mengeluarkan zakat fitrahnya. Baik, adapun zakat harta, maka ini adalah zakat yang dikeluarkan dari harta yang didapat oleh seseorang dari nikmat yang Allah Tabaraka Ta'ala berikan berupa materi yang kadarnya telah ditentukan bagi harta-harta wajib zakat, seperti pertanian, peternakan, kemudian perniagaan, emas dan perak, dan seterusnya. Baik, ini pembahasan terkait rukun ketiga ini juga sama ada di kitab-kitab fikih. Kita lanjut ke dalil siyam. Silakan.
ودليل الصيام قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Dalil siam, rukun yang keempat dari 5 rukun Islam, beliau membawakan di sini ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini berisi kewajiban melaksanakan siam, dan siam yang dimaksud di sini adalah siam yang khusus, yaitu yang dilaksanakan pada bulan suci Ramadan, karena itu merupakan puasa yang hukumnya itu wajib dilaksanakan oleh setiap muslim dan muslimah. Baik, kita ambil penjelasan dari Syekh Haytham di sini. Beliau menyebutkan ar-ruknul rabi' as-siyam lughatan huwal imsak. Ini secara bahasa, siyam itu artinya imsak. Jadi orang Arab ketika mengatakan ana shaim sebelum datangnya Islam, itu artinya aku sedang menahan diri. Baik, secara syariat maknanya dikhususkan atau lebih disempitkan lagi. Apa itu? Huwa ta'abbudulillah. Itu adalah penghambaan diri kepada Allah melalui atau dengan cara menahan diri dari segala pembatal-pembatal puasa, disertai dengan niat dari, dan itu berlaku min tulu'il fajri ila ghurubis syams, dimulai startnya dari terbitnya fajar. Maksudnya fajar di sini ada fajar, kita tahu ada fajar kadzib, ada fajar shadiq, atau sebagian menyebutnya fajar pertama dan fajar kedua. Nah, yang dimaksud di sini adalah fajar shadiq ila ghurubis syams, sampai terbenamnya matahari. Wasiyamu min afdali anwa'il ibadat, dan puasa itu, ini mulai setelah memberikan definisi, beliau sedikit menyinggung tentang kedudukan puasa, dan ini disebutkan secara singkat saja. Beliau menyebutkan wasiyamu min afdali anwa'il ibadat, dan puasa termasuk jenis ibadah yang paling afdal, termasuk jenis ibadah yang paling afdal. Lijtima'i anwa'is sabri salasah fi, karena pada pelaksanaan puasa itu terkumpul di dalamnya 3 jenis kesabaran. Itu telah kita ambil, dan insyaallah asatidzah sekalian sudah maklum terhadap hal ini. Sabar di atas ketaatan, as-sabru ala ta'ah, yang kedua adalah as-sabru anil ma'siyah, dan yang ketiga adalah as-sabru ala aqdarillah, as-sabru ala aqdarillah. Dan di dalam puasa itu terdapat ketiga hal ini. Baik, makanya di antara hal yang menakjubkan adalah sebagian orang yang kalau di hari biasa di luar Ramadan dia tidak sanggup berpisah dari rokoknya. Artinya susah sekali, tidak bisa. Tetapi ketika di bulan Ramadan, Masya Allah, bisa menahan diri dari merokoknya dari habis subuh atau dari subuh sampai terbenam matahari atau sampai adzan maghrib. Nah, walaupun rokok tentunya menurut ulama dan masyayikh ahli sunnah wal jamaah, rokok hukumnya sudah jelas, sudah jelas. Namun ketika seseorang sedang berpuasa dan sanggup meninggalkan sesuatu yang dilarang ini, berarti sebenarnya dia sanggup untuk meninggalkannya di luar Ramadan. Hanya saja tekad tersebut belum muncul di luar Ramadan, dan masih banyak yang lain. Baik. Kemudian beliau menyebutkan di sini wa min 'azimi sya'nihi anna Allah Subhanahu wa ta'ala nasaba ila nafsihi jazaa as-sha'im. Dan di antara kedudukan pahala puasa, Allah tabaraka wa ta'ala menyandarkan kepada dirinya pemberian ganjaran terhadap orang yang melaksanakan ibadah puasa. Illa as-sha'im atau illa as-siyam atau illa as-shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kecuali puasa, kata Allah. Karena sesungguhnya puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan mengurus besaran pahalanya, kadar pahalanya Allah tabaraka ta'ala yang nanti akan aturkan. Maka tidak disebutkan berapa kadar dari puasa
yang akan didapat atau kadar pahala dari puasa yang dilaksanakan oleh seorang hamba. Apakah berapanya tidak ada. Baik, contoh sholat, berapa pahala yang akan didapat oleh seorang hamba? Baik, ada terdapat di dalam hadis yang menerangkan tentang keutamaan sholat berjamaah. Sholat berjamaah kadarnya itu dari sisi perbandingan dengan sholat sendirian itu berapa? 27. Itu kan ada keterangannya, walaupun tidak disebutkan berapa, tetapi masuk juga ke dalam hadis tentang setiap kebaikan itu akan dilipat gandakan oleh Allah Taala. Baik, tetapi dikeluarkan dan dikecualikan dari semua kebaikan ini hanya pahala puasa, hanya pahala puasa. Bahkan kelak ini pembahasan biasanya di buku-buku akidah yang membahas tentang al-yaumul akhir. Di padang mahsyar nanti, sebagaimana kita ketahui, dan ini merupakan keyakinan ahli sunnah wal jamaah, bahwasanya nanti akan terjadi di situ keadilan bagi orang-orang yang dizalimi, baik itu dizalimi dengan perkataan, dengan perbuatan, ataupun dengan hal apapun yang merugikan orang lain selama hidup di dunia, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang yang punya pahala, sebelumnya dia punya pahala, punya tabungan, punya bekal amal soleh yang dia kumpulkan susah payah, tetapi juga dia mengganggu dan menzalimi orang lain. Makanya di dalam hadis-hadis masalah kezaliman ini sangat berat. Wattaqi da'watal mazlum, hindarilah, waspadalah terhadap doa orang yang terzalimi. Dalam hadis yang lain Nabi SAW menyebutkan az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Satu kezaliman itu nanti akan menjadi banyak kezaliman pada hari kiamat nanti. Dan Allah tabaraka ta'ala dalam hadis qudsi juga mengatakan, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalam. Dan masih banyak lagi. Intinya yang paling berat itu nanti adalah kezaliman yang paling banyak menguras dan membocorkan tabungan pahala seseorang, itu adalah kezaliman. Nah, kezaliman ini banyak bentuknya, baik itu kezaliman berupa perkataan seperti namimah, seperti ghibah, sumpah palsu sehingga harta orang terampas atau hak orang tidak dapat diberikan karena persaksian palsu, dan seterusnya. Atau berupa perbuatan, entah itu pukulan, entah itu tindakan aniaya, entah itu gangguan, dan seterusnya. Nah, intinya segala hal yang masuk ke zaliman itulah nanti penyebab utama banyaknya pahala-pahala yang bocor dan berpindah kepada orang lain yang telah dizalimi, baik itu dengan ucapan kita atau dengan tindakan kita. Dan nantinya semua pahala bisa habis, bahkan sebagaimana di dalam sabda Nabi, fa in faniyat hasanatuhu, apabila qabla ayyubqa fima bainahum, apabila pahala orang yang berbuat zalim ini telah habis, tidak lagi ada sisanya, sudah dibagi-bagikan sebagai bentuk kompensasi, ganti rugi terhadap orang-orang yang selama di dunia dizaliminya, maka nanti tidak ada cara lain kecuali nanti cara yang kedua adalah dosa-dosa, tanggungan dosa orang lain dilimpahkan kepada orang yang berbuat zalim. Bayangkan asatidzah dan ikhwah sekalian, kalau kita berurusan dengan 5 orang saja, berapa banyak pahala yang kita hilang. Bayangkan jika kezaliman itu mencakup banyak kaum muslimin. Kezaliman yang kita lakukan, entah itu hak tidak kita tunaikan, atau hak orang lain diambil, ataupun tindakan-tindakan yang intinya di situ ada nilai atau unsur kezaliman kepada orang lain. Bayangkan jika ada 100 orang menuntut kita nanti pada hari kiamat, engkau telah menzalimi kami, engkau telah merampas hak kami, engkau telah menahan hak
yang seharusnya kami dapatkan, dan seterusnya. Apalagi jika 1000 orang, 100.000 orang, dan seterusnya, maka tidak akan cukup tabungan pahala yang dipunyai oleh seseorang. Apalagi nanti yang menuntut kita wal'iyadzubillah adalah pasangan hidup kita. Yang menuntut kita nanti adalah anak-anak yang kita banggakan. Yang menuntut kita nantinya adalah siapa? Saudara-saudara kandung kita, di mana mereka menuntut hak-hak kami tidak ditunaikan selama hidup di dunia. Baik, ikhwah sekalian atau asatidzah sekalian yang dirahmati Allah, kenapa kita bicara tentang ini? Karena nanti ada hubungannya dengan puasa. Nah, para ulama menyebutkan dalam buku-buku akidah terutama, semua pahala itu, semua pahala sholat, puasa, pahala sedekah, pahala zakat, pahala haji, pahala umroh, pahala birrul walidain, semuanya itu pahala tilawatul Quran, pahala apapun itu dapat dijadikan bahan pertukaran. Tetapi kecuali pahala puasa, dia tetap utuh dan tidak dikurangi, tetap bertahan. Ini menurut pendapat sebagian ulama dalam masalah ini. Nanti ketika banyak yang menuntut kepada kita, misalkan minta kompensasi atas kerugian yang mereka alami selama hidup di dunia akibat kezaliman yang kita lakukan, maka pahala puasa bisa habis, pahala zakat bisa habis, pahala istighfar kita bisa hilang, pahala berbuat baik kita bisa hilang. Kecuali pahala puasa tetap dipertahankan dan tidak dapat diganggu-gugat. Ini makna dari perkataan illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Ini satu dari dua pendapat yang ada terkait penjelasan hadis ini. Ini artinya kedudukan pahala puasa ini dia tetap utuh untuk pemiliknya, dan tidak termasuk pahala yang nanti dapat dijadikan alat tukar pada padang mahsyar nanti. Ini salah satu pendapat di kalangan ahlul ilmi. Ada pendapat yang kedua yang menyebutkan termasuk juga puasa, jika dia juga sama dengan pahala-pahala ibadah yang lain, tetapi yang dimaksudkan dalam hadis ini dia adalah sifatnya itu, kadarnya itu Allah sendiri yang memberikan. Apakah nanti begitu banyak ataukah biasa saja, tetapi dia tetap masuk ke dalam keumuman pahala ibadah yang nantinya juga dapat dijadikan bahan atau alat tukar atas kezaliman yang nanti dituntut pada hari kiamat. Wallahu ta'ala a'lam. Ini penjelasan biasanya didapatkan di buku-buku akidah ketika membicarakan atau mengangkat bahasan tentang hari akhir nanti. Baik. Yang terakhir, wa dalilul haji. Silakan. Wa dalilul haji qauluhu ta'ala walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Baik. Dalil haji, dalil masyru'iyah disyariatkannya haji, dan dalil yang menunjukkan haji ini adalah ibadah, dan jika sudah masuk ke dalam ranah ibadah maka tidak boleh diberikan atau dibagi kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita ambil pembahasan dari Syekh Haitham di sini. Beliau mengatakan ar-ruknul khamis al-hajju. Rukun yang kelima adalah haji. Haji secara bahasa huwal qasdu. Secara bahasa itu adalah al-qasdu, menuju. Baik. Kemudian datang penggunaan syariat Islam terhadap kata atau lafaz haji, dan maknanya ini diperluas apa dipersempit? Dipersempit. Maknanya kan secara umum menuju. Ketika datang syariat Islam dan menggunakan kata ini dengan asal makna atau dasar makna menuju itu, maka kemudian dipersempit dan dikhususkan, yaitu huwa ta'abbudu lillah, menghambakan diri kepada Allah dengan cara apa? Bi'ada'il manasiki, dengan melaksanakan manasik wifqa ma ja'a fi sunnatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan apa yang datang
dalam sunnah Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Dan haji tentunya tidak dapat terwujudkan kecuali kita menuju ke mana? Menuju ke Baitullah, menuju ke Baitullah. Dan itu mengandung makna menuju, tetapi lebih dikhususkan dan disempitkan untuk hanya menuju ke Mekah atau ke Baitullah dan masyair haji saja. Baik, wahwa fardun ini menunjukkan tentang kedudukannya secara singkat. Wahwa fardun ala kulli muslimin fil umuri marratan wahidah, dan itu wajib bagi setiap muslim semasa atau selama dia hidup itu sekali saja, sekali saja. Kita masuk kepada martabah yang kedua, derajat yang kedua dari agama Islam adalah al-martabatus tsaniyah al-iman. Silakan. المرتبة الثانية الإيمان وهو بضع وسبعون شعبة فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان وأركانه ستة أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين ودليل القدر قوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر. Hasbukum. Al-martabatus tsaniyah, derajat yang kedua dari agama Islam atau dari pilar yang kedua yang kita dituntut untuk mempelajarinya, baik penuntut ilmu maupun orang awam sekalipun, adalah tentang iman, tentang perkara iman. Dan di sini Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala menyebutkan tentang iman ini dari sisi pembagian iman, dari sisi pembagian iman. Beliau menyebutkan di sini bahwasanya iman itu terdiri dari sekian atau 70 sekian bagian, dan ini merupakan akidah ahli sunnah wal jamaah yang membedakan dengan selain mereka. Jadi dari sisi pembagian iman, apakah iman itu memiliki kepingan-kepingan, bagian-bagian, ataukah iman itu satuan utuh? Nah, di sini ada dua pendapat di kalangan kaum muslimin. Pendapat yang pertama menyebutkan bahwasanya iman itu terdiri dari kepingan-kepingan, bagian-bagian yang menyusun keseluruhan iman itu. Dan inilah pendapat atau mazhab ahlu sunnah wal jamaah. Pendapat yang kedua mengatakan iman itu satu kesatuan. Kalau dia ada secara utuh. Kalau dia hilang, maka hilang semuanya. Beda dengan ahlu sunnah. Ahlu sunnah mengatakan iman itu terdiri dari kepingan-kepingan, sama seperti batu bata. Apabila sebagian hilang, masih ada sebagian yang lain, tidak hilang semuanya. Baik, ini di sini Syekhul Islam rahimahullahu taala menyebutkan iman itu, dan ini yang beliau yakini bahwasanya iman itu terdiri dari 70 sekian bagian. Baik, fa'alaha, dan tingkatan paling tinggi atau bagian kepingan paling tinggi dari iman itu adalah qaulu la ilaha illallah, ucapan atau perkataan la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Wa adnaha, dan bagian yang paling rendah dari keimanan itu adalah imatatul adza 'anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu itu adalah bagian dari keimanan atau kepingan dari kepingan-kepingan iman. Baik. Nah, ikhwah sekalian yang dirahmati Allah, ini sebenarnya diambilkan dari hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi SAW pernah bersabda, al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah. Ini dalam lafaz Imam Bukhari. Kalau dalam lafaz Imam Bukhari, Nabi SAW menyebutkan iman itu 60 sekian. Dan yang dipakai di sini atau yang dikutip oleh Syekhul Islam di sini adalah lafadznya Imam Muslim. Imam Muslim dengan lafadz
al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Ini adalah lafadznya Imam Muslim. Lafadznya Imam Muslim, dan hadisnya muttafaq alaih dan dikeluarkan oleh selain Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam buku-buku hadis. Yang menariknya ikhwas sekalian yang dirahmati Allah, tentang kita bahas sedikit tentang ucapan la ilaha illallah. Pada pembahasan di hari pertama pernah kita singgung tentang afdalu zikri. Masih ingat? Afdalu zikri adalah la ilaha illallah. Tapi ada juga keterangan yang menyebutkan afdalul dzikri itu adalah istighfar. Bagaimana menggabungkan antara dua hal ini? Nih masih ingat? Kalau la ilaha illallah itu afdalul dzikr, afdaliyah dari sisi apa? Itu zikir sana, zikir pujian. Kita memuji Allah, itu pujian isinya. Adapun istighfar itu afdaliyahnya dari sisi itu adalah zikir talab, permintaan. Kita minta apa? Minta diampuni oleh Allah tabaraka taala. Dua-duanya zikir. Dari ini adalah afdalul zikir dari sisi afdaliyah, dari sisi pujian, yang ini dari sisi permintaan. Baik. Yang menariknya adalah sebagaimana disebutkan dalam kitab Tauhid, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memberikan isyarat tentang kedudukan dari la ilaha illallah ini. Nabi Musa alaihi salam pernah minta kepada Allah agar diberikan suatu amalan yang berbeda dengan yang lainnya. Maka Allah tabaraka taala memberikan apa? La ilaha illallah. Nabi Musa alaihi salam mengatakan, kullu ibadika yaquluna hadza. Semua hamba-Mu mengucapkan hal ini ya Allah. Maka kemudian Allah tabaraka taala menunjukkan kepada Nabi Musa seberapa dahsyat dan luar biasa ucapan la ilaha illallah ini. Bahkan dalam hadis yang lain dikenal dengan hadis bitaqah namanya. Hadis bitaqah. Apa hadis bitaqah? Artinya sebuah kartu sakti pada hari kiamat nanti. Ketika itu disebutkan dalam hadis bitaqah itu tentang seorang yang perbuatan buruk dan dosanya itu luar biasa. Sijillatnya itu, buku catatan amal keburukannya itu maddal basar, sejauh mata memandang. Tumpukannya itu sangat banyak. Ketika melihat amal solehnya atau catatan amal kebaikannya itu hanya sedikit, tidak sebanding dengan amal keburukannya. Kemudian sebelum ditimbang, dan keyakinan ahli sunnah wal jamaah bahwasanya mizan itu lahu kifatan. Dia, mizan itu adalah mizan yang hakiki dan punya dua daun timbangan. Punya dua daun timbangan. Satu timbangan untuk menimbang kebaikan, yang satunya untuk menimbang keburukan. Maka pada saat itu sebelum dimulai penimbangan, Allah tabaraka ta'ala dengan rahmatnya bertanya kepada si hamba, apakah kamu masih merasa ada amal baikku yang belum ditimbang atau belum dimasukkan ke dalam daun timbangan kebaikan ini? Dia memperhatikan, kemudian dia mengatakan tidak ada lagi, sepertinya hanya ini saja sudah bekal kebaikan. Dia sudah merasa sudah daun melihat amal keburukannya sejauh mata memandang, setumpuk sebanyak itu, sementara amal kebaikannya sedikit. Kemudian Allah tabaraka taala mengatakan, bala, tidak, atau tentu engkau masih punya satu lagi belum dimasukkan ke situ. Maka terheranlah orang tersebut, kemudian dikeluarkanlah bitaqah. Di situ ada tulisan la ilaha illallah. Dia pernah mengucapkan hal itu, maka diletakkanlah bitaqah tersebut bersama amal-amal soleh yang tidak seberapa ini, dan ternyata yang lebih berat adalah la ilaha illallah dibandingkan timbangan atau daun timbangan yang berisi amal keburukan yang begitu banyak tadi. Dan ini menunjukkan tentang kedudukan la ilaha illallah, kedudukan la ilaha illallah. Baik. Tetapi tentunya la ilaha illallah ini tidak hanya diucapkan, tetapi juga harus ditunaikan hak-hak dari la ilaha illallah. Di antara haknya adalah tidak melakukan perbuatan kesyirikan. Karena kalau sudah melakukan kesyirikan, maka itu sama saja membatalkan keutamaan dari la ilaha illallah. Makanya orang-orang yang meninggal dalam keadaan kesyirikan akan terluput, maksudnya di sini kesyirikan syirik akbar, akan terluput dari syafaat orang yang memberi syafaat, baik itu Nabi Muhammad ataupun malaikat ataupun orang-orang beriman
ataupun sekalipun anak kecil yang meninggal dunia yang dimiliki oleh orang tersebut tidak akan bisa akses untuk mendapatkan syafaat mereka. Kenapa? Karena sudah kehilangan kunci utama untuk menerimanya, yaitu harus meninggal dalam keadaan la ilaha illallah ini. Meninggal dalam keadaan la ilaha illallah ini. Baik, adapun tingkatan yang paling rendah dari iman itu adalah disebutkan di sini imatatul adza anit tariq, menyingkirkan gangguan, sesuatu yang mengganggu dari jalanan. Orang-orang berjalan merasa terganggu, entah itu batu yang besar, atau itu ranting, atau itu sampah, ataupun hal apapun yang dapat mengganggu kenyamanan orang yang berlalu lalang atau mengganggu keselamatan orang yang berlalu lalang di jalan itu. Makanya dalam hadis yang lain Nabi SAW pernah menyebutkan tentang keutamaan dan ganjaran yang didapat oleh seseorang yang semasa hidup menyingkirkan gangguan di jalan. Disebutkan dalam sebuah riwayat dari Imam Bukhari, dia menyingkirkan dahan atau batang pohon yang sedikit menjorok ke dalam badan jalan. Kemudian dia mengatakan, sungguh aku akan menyingkirkan ini sekira tidak mengganggu kaum muslimin yang sedang lewat. Dia singkirkan, dan keutamaannya berdasarkan riwayat-riwayat yang ada dua yang didapatkan. Yang pertama, Allah Tabaraka Ta'ala memberikan ampunan kepada orang ini. Atas apa? Atas amalan berupa menyingkirkan gangguan dari jalan. Yang kedua, dalam hadis yang lain yang masih berkaitan dengan imatatul adza anit tariq, Nabi SAW pernah menyampaikan, ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannati bi ghuslin kana yujannibuhu 'anil tariq. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Aku melihat seorang lelaki, dia dapat leluasa hilir mudik pergi ke sana kemari di dalam surga hanya lantaran dia pernah menyingkirkan gangguan atau bagian dari pohon semasa hidup dari jalan. Baik, ini menunjukkan walaupun ini tingkatan terendah dari keimanan, tetapi Allah Tabaraka Ta'ala juga asy-syakur, maha berterima kasih. Allah tidak menyia-nyiakan setiap amalan hambanya walaupun amalan itu hanya kecil sekalipun. Makanya terkadang kalau orang paham tentang hadis tentang keimanan, hadis tentang syu'abul iman ini, dan hadis-hadis yang menyebutkan betapa Allah memberikan balasan yang luar biasa atas amalan yang kecil atau remeh, terutama seperti imatatul adza anit tariq ini, maka orang yang benar-benar memahami dan menyelami makna ini, maka akan lebih mudah untuk beramal soleh walaupun tidak dilihat oleh orang lain. Ketika seseorang misalkan di rumah masuk ketika malam hari, kemudian menutup pintu dengan pelan agar tidak mengganggu tidur istri dan anaknya, ini amal yang susah atau ringan? Kan ringan, hanya menutup pelan-pelan. Itu pun Allah Tabaraka Ta'ala akan memberikan ganjaran kepada orang yang demikian, karena Allah Tabaraka Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan hamba yang melakukan amalan walaupun sekecil dan seremeh apapun. Lihat di sini Nabi SAW menyebutkan tentang seorang yang dimasukkan ke dalam surga hanya lantaran menyingkirkan gangguan dari jalan. Di hadis yang lain sebagai penguat, ada seorang wanita pezina, punya dosa besar, imra'atun bariyah, seorang wanita yang terbiasa berzina. Dia minum, turun ke sumur, kemudian ada anjing dikasih minum, maka Allah Tabaraka Ta'ala berterima kasih kepadanya, faghafara laha, Allah ampuni dosa-dosa si wanita ini. Baik, nah asatidzah sekalian yang dirahmati Allah, terkadang ada amalan-amalan remeh tetapi ketika disertai keikhlasan yang luar biasa, Allah Tabaraka Ta'ala maha karim, maha syakur, Allah Tabaraka Ta'ala akan memberikan balasan yang tidak pernah dibayangkan oleh seseorang. Kita mungkin
menganggap remeh atau di mata manusia suatu amalan itu remeh, tetapi ternyata di mata Allah Tabaraka Ta'ala itu adalah hal yang akan diberikan ganjaran yang luar biasa. Baik, wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu ini adalah amalan hati. Rasa malu itu tempatnya di hati, adalah bagian dari amalan atau bagian dari iman. Makanya di sini Nabi SAW sudah lengkap menyebutkan tentang 3 sisi amal yang dilakukan oleh seorang hamba. Apa itu? Kalau qaulu la ilaha illallah, itu dimana porosnya bertumpu pada apa? Qaulu la ilaha illallah, amalan lisan atau ibadah lisan. Baik, kalau imatatul adza anit tariq, dengan jawari anggota badan, pakai apa biasanya kita? Tangan bisa, kaki juga bisa, ya kan? Kaki juga bisa, kita sambil jalan singkirkan dengan kaki. Kalau malas pakai tangan, itu sama masuknya tetap imatatul adza anit tariq. Baik, itu adalah berkaitan dengan amal jawari. Wal haya'u syu'batun minal iman, ini dimana poros pelaksanaannya. Artinya inilah yang menjadi unsur pembentuk definisi iman menurut ahli sunnah wal jamaah. Iman itu terdiri dari apa? Amalan hati, amalan lisan, dan amalan anggota badan. Kenapa penting 3 hal ini disebutkan? Karena nanti di situ ada banyak kelompok dan sekte yang mengatakan iman itu hanya sekedar ucapan, iman itu hanya sekedar wawasan di pikiran, atau iman itu hanya sekedar keyakinan di hati tanpa perlu perbuatan. Nah, makanya di sini nanti kenapa setiap pembahasan tentang iman ahlu sunnah wal jamaah selalu menyertakan pengertian bahwasanya iman itu adalah qaulun wa amalun wa i'tiqad, atau sebagian qaulun wa amal saja. Nah, baik, nanti kita akan lanjutkan mengenai pembahasan ini dari penjelasan Syekh Haitham. Kita baca terlebih dahulu. Wa arkanuhu sittah, dan rukun iman itu ada 6. An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, yaitu engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikat Allah, kepada kitab-kitab Allah, kepada rasul-rasul Allah, dan kepada hari akhir, yaitu hari kiamat, dan engkau mengimani takdir baik dan buruk Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun dalilnya adalah dalam ayat laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghribi walakinnal birra, dari sini mulai syahid atau sisi pengambilan dalilnya. Walakinnal birra man amana billah wal yaumil akhir, dan hari akhir, dan malaikat-malaikat, wal kitabi wan nabiyyin. Adapun dalil tentang takdir, dia di dalam Al-Quran disebutkan secara terpisah, tidak digabungkan dengan dalil untuk rukun-rukun iman yang lainnya, yaitu dalilnya inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Tetapi dari mana kita tahu bahwasanya takdir adalah bagian dari rukun iman? Dari mana kita tahu? Kan di dalam Al-Quran itu tidak ada disebutkan dalil tentang takdir ini bersama rukun-rukun iman yang lain. Dari mana kita tahu? Hadis Jibril alaihissalam. Dan ini sekedar tambahan faedah buat kita semua. Hadis Jibril itu adalah hadis yang terakhir-akhir, atau yang akhir di masa Nabi SAW, ketika syariat-syariat dan ibadah-ibadah itu sudah sebagian besarnya sudah turun. Makanya ketika itu Jibril datang dan Nabi menyebutkan tentang Islam itu apa, disebutkan ini. Dari situ pula para ulama sepakat mengambil kesimpulan bahwasanya Islam itu 5 dan iman itu 6. Dari mana ditemukan takdir ini bagian dari rukun iman? Dari hadis Jibril ini, dari hadis Jibril, karena hadis Jibril ini adalah hadis yang datang di tahun-tahun terakhir Nabi SAW sebelum meninggalkan dunia, sebelum selesai di dunia ini. Makanya ini menjadi patokan dan menjadi inti pengambilan hukum di kalangan ahlul ilmi bahwasanya rukun Islam itu 5, rukun iman itu 6, diambilkan dari hadis Jibril ini. Makanya kalau antum perhatikan terutama di hadis-hadis tentang iman,
hadis-hadis tentang iman dan hadis-hadis tentang Islam. Nabi pernah ditanya tentang iman, apa itu iman? Nabi hanya menyebutkan 4 hal. Ketika Nabi ditanya tentang Islam, Nabi SAW hanya menyebutkan tentang 4 hal saja. Bahkan di antara 4 ini tidak disebutkan haji, malah yang disebutkan wa antu addu khumusa ma ghanimtum, engkau menunaikan 1/5 dari harta ghanimah yang kalian dapat. Kenapa? Karena ini masih di awal-awal, syariat belum turun sepenuhnya. Ketika syariat sudah turun sepenuhnya, maka turunlah Jibril dalam wujud seorang lelaki putih bersih, rambutnya hitam, tersisir rapi, datang kepada Nabi SAW, ingin memberikan kesimpulan terhadap semua yang telah diturunkan kepada Nabi SAW. Dan Nabi SAW menjawab dengan apa yang kita ketahui, hadis yang sangat panjang. Jibril bertanya tentang Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, dan kapan hari kiamat, serta apa tanda-tanda hari kiamat. Nah, ikhwas sekalian yang dirahmati Allah, dari situ maka diambil, makanya di dalam ilmu hadis terdapat pentingnya untuk mengetahui ini hadis ini kapan dan ini hadis ini kapan, di tahun keberapa, ini di tahun keberapa. Kalau seandainya di situ secara zahir ada sedikit pertentangan antara hadis yang satu dengan hadis yang lain, untuk mengetahui ini hadisnya kapan diucapkan oleh Nabi dan ini hadisnya kapan. Ini salah satu metode untuk mengetahui dan menemukan titik temu dari 2 hadis yang zahirnya itu bertentangan. Wallahu taala a'lam. Kita baca di sini penjelasan dari Syekh Haitam. Di sini beliau menyebutkan al-iman itu secara bahasa, iman itu iqrar. Baik, jika antum buka kamus dan mu'jam, antum akan dapati sebagian besar kamus dan mu'jam itu mengartikan secara bahasa iman itu dengan tasdik. Iman itu dengan tasdik. Silahkan buka kamus apa saja, tentunya kamus-kamus bahasa Arab ya, kamus-kamus bahasa Arab atau mu'jam yang ada, Lisanul Arab, apalagi Al-Qamus Al-Muhit dan yang lainnya, antum akan temukan iman itu diartikan secara bahasa tasdik saja. Sementara perkataan di dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi 2. Ada perkataan yang isinya itu berita, yang kedua ada isinya tolak, permintaan. Kalau berita, maka yang ditunggu dari respon kita itu adalah apa? Tasdik, kita membenarkan, kita percaya atau kita dustakan, hanya itu. Tetapi kalau permintaan, tidak cukup hanya kita iyakan, kita benarkan, kita percayai atau kita dustakan, tidak. Itu permintaan untuk melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu, itu permintaan, dan tidak akan tercapai respon dari kita terpenuhi dari permintaan itu sampai kita imtisal, namanya kita melaksanakan permintaan itu, apa yang diminta. Misal begini contohnya, kalau dari berita contoh, hari ini adalah hari terakhir daurah, ini permintaan atau berita kan? Apa yang Anda minta dari antum semua? Tasdik kan, mempercayai, atau silahkan jika ingin mendustakan, enggak, besok hari terakhir misalkan. Baik, itu namanya berita. Adapun permintaan, maka contoh permintaan, Anda minta semua dari antum keluar, atau dalam bentuk yang lebih tegas, semua keluar sekarang. Ini berita atau permintaan? Di permintaan. Kapan permintaan itu terpenuhi? Dengan iktimar atau imtisal. Dengan antum keluar. Ketika antum keluar berarti telah terpenuhi permintaan dari Anda. Bukan hanya antum dengan cara maksud ingin memenuhi permintaan Anda, iya Ustaz, kita percaya, tidak nyambung. Bisa dipahami? Makanya di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dengan tegas mengkritik sebagian orang yang mengartikan iman itu hanya tasdik. Bukan salah, enggak, tetapi masih belum lengkap dan belum sempurna.
Karena di samping tasdik harusnya ada imtizal. Ada imtizal. Karena kalau tasdik itu untuk berita, adapun imtizal itu untuk tolak atau permintaan. Makanya dibahasakan dengan bahasa yang lebih jelas di sini adalah iqrar. Apa iqrar? Iqrar itu mengandung dua sisi, tasdik dan imtizal itu. Tasdik dan imtizal. Dan ini yang lebih tepat atau lebih selamat. Wallahu ta'ala. Baik. Syar'an, secara syariat, iman itu adalah qaulun bil lisan, ucapan dengan lisan, wa i'tiqadun bil qalbi, keyakinan dengan hati, wa amalun bil jawarih, dan pengamalan dengan anggota badan, wal bil jawarih wal arkan, ay bil qalbi yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu dapat bertambah dengan ketaatan dan dapat berkurang dengan kemaksiatan. Dan ini keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Karena di luar sana ada yang mengatakan iman itu tidak dapat bertambah dan tidak dapat berkurang. Karena iman itu satu kesatuan. Kalau sudah ada ya sudah. Ini keyakinan murji'ah. Ini keyakinan murji'ah. Mereka menganggap dosa-dosa yang dilakukan oleh seorang yang beriman itu tidak akan mempengaruhi, mengurangi imannya. Imannya tetap utuh, sempurna. Sementara ahli sunnah tidak. Makanya pelaku dosa besar menurut ahli sunnah dia tidak dinamakan sebagai seorang mukmin yang sempurna. Bukan mukmin yang kamilul iman, tidak. Tetapi mukmin naqisul iman. Seorang mukmin yang imannya berkurang. Kenapa? Sesuai dengan perbuatan dosa, karena dosa itu mengurangi imannya. Beda dengan kelompok murji'ah. Mereka mengatakan pelaku dosa besar sekalipun tetap seorang mukmin kamilul iman. Kenapa demikian? Karena mereka menganggap iman itu adalah keyakinan hati dan ucapan lisan. Artinya ketika seseorang berbuat dosa, dosanya itu tidak dapat mencederai iman yang sudah ada ini. Maka dia mengatakan iman seorang pelaku dosa besar itu mukmin kamilul iman. Bahkan sebagian lagi sebagai konsekuensi dari perkataan dan pengertian iman menurut mereka, sebagian menganggap bahwasanya imannya peminum minuman keras, pencuri itu sama dengan imannya Abu Bakar dan Umar. Dan ini sebenarnya adalah kekeliruan yang sangat fatal, tidak bisa disamakan, tidak bisa dibedakan. Makanya ahli sunnah selalu menyertakan dalam definisi iman itu 5 hal, 5 unsur. Apa itu? Dan ini yang kita pegang, ini yang kita ingat untuk memudahkan. Iman itu i'tiqad, qaul, amal, yazid, yanqus. Itu harus ada 5 itu. Kenapa kalau cuma sampai gini saja? I'tiqad, qaul, amal, tidak yazid, tidak yanqus. Kenapa? Kalau apa bahayanya? Bahayanya ini sama dengan pengertian iman menurut Khawarij dan Mu'tazilah. Jadi Khawarij dan Mu'tazilah mereka memberikan definisi iman sama dengan definisi ahli sunnah, i'tiqad, qaul, dan amal, tapi tidak sampai yang yazid wa yang muslim. Mereka kenapa tidak demikian? Karena mereka menganggap iman itu satu kesatuan. Kalau hilang karena dosa besar, hilang semuanya. Makanya mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Mereka mengatakan orang yang berzina sudah tidak dianggap sebagai orang mukmin menurutnya. Dan mereka menganggap sebagai bagian dari orang-orang yang telah kufur pada Allah. Di dunia hukumnya demikian, namanya demikian, sebagai bukan mukmin atau sebagai orang kafir. Dan di akhirat mereka mengatakan kalau sudah demikian, di akhirat disebut sebagai apa? Khalidun mukhalladun finnar, dia kekal di dalamnya. Dilihat di sini. Ini ini adalah hal dasar dalam masalah iman. Kalau kita kurang peka, kurang dalam memahami masalah iman ini dari definisi pengertian saja, ini bisa selanjutnya salah langkah. Jadi memang selalu ditanamkan itu hal-hal dasar karena ini menjadi fondasi untuk kedepannya, untuk melangkah. Kalau dasarnya sudah salah, maka langkah berikutnya kemungkinan besar juga salah. Makanya ahlu sunnah wal jamaah selalu mengingatkan iman itu qaulun wa amal wa i'tiqad.
Ada yang lain menyebutkan qaulun dan amal, tetapi kemudian dirinci. Qaulun ini adalah qaulul qalbi wa qaulul lisani wa amalul qalbi wa amalul lisani wa amalul jawari. Sebenarnya sama saja kurang lebih. Intinya iman itu mencakup tiga aspek: aspek hati, aspek lisan, dan aspek anggota badan. Baik, dan yang tidak kalah pentingnya di bagian akhir, makanya di sini Syekh Haitham mengingatkan, apalagi ini memang didesain syarah ini untuk pemula, untuk penuntut ilmu yang masih awal, agar sudah tertanam di benaknya definisi iman menurut ahlu sunnah itu adalah qaulun wa amalun wa i'tiqadun yazid wa yanqus. Itu harus ada. Kenapa pentingnya yazid wa yanqus ini? Karena di luar sana ada yang menganggap dia tidak bertambah, dia utuh, tidak membahayakan maksiat-maksiat, akhirnya berani menerjang maksiat. Atau sisi yang satunya yang disebut wa'idiyah, atau di dalamnya ada khawarij dan mu'tazilah, maka kalau berlaku dosa besar ya sudah langsung hilang. Makanya ahlul hadis ini sebagai tambahan faedah juga, ahlul hadis mereka masih mau meriwayatkan dari perawi-perawi yang terindikasi berpaham khawarij. Kenapa? Sementara mereka tidak mau mengambil atau mereka melemahkan silsilah sanad apabila di situ ada perawi yang terindikasi menganut paham Rafidhah. Kenapa alasannya? Nah, karena mereka memandang dosa besar itu mengeluarkan dari keimanan, makanya mereka berhati-hati. Periwayatan hadis itu bersandar kepada kejujuran dari orang yang meriwayatkan. Beda dengan Rafidhah, mereka punya keyakinan taqiyah. Mereka bisa saja berdusta atas sesuatu. Mereka dengan mudah, makanya ahlu hadis, imam-imam hadis memilah, mensortir riwayat-riwayat. Kalau ada perawi yang terindikasi menganut paham Rafidhah, maka akan dilihat ada enggak riwayat pembanding yang dapat dipegang. Tapi kalau tidak ada, maka mereka masukkan ke dalam tanda tanya. Tetapi kalau riwayat-riwayat yang terindikasi di antara rijal sanadnya itu ada rawi yang terindikasi menganut paham khawarij, masih diterima. Kenapa? Karena dusta, berbohong itu termasuk dosa besar. Sementara kelompok khawarij menganggap pelaku dosa besar itu telah keluar dari Islam. Baik, wallahu taala. Baik, makanya di sini menyebutkan fal imanu syar'an la budda bihi min khamsati umur. Harus ada 5 ini. Idza ikhtalla wahidun minha kharaja an ta'rifil imani 'inda ahli sunnah wal jamaah. Jadi jangan sampai hanya yang ketiga saja, i'tiqad, qaul, amal. Harus ada yang keempat dan kelima. Karena kalau tidak ada, nanti akan salah memahami pembahasan iman berikutnya. Baik. Mad dalil ala hadhil umur al-khamsah. Apa dalilnya? Kata beliau di sini dalilnya adalah apa yang disebutkan di dalam hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim, fa'alaha qawlu la ilaha illallah hadza dalilun 'alal qaul wa adnaha imatatul adza 'anil tariq hadza 'amalul jawarih wal haya'u hadza 'amalul qalbi. Baik. Adapun dalil tentang bertambah dan berkurangnya iman itu banyak sekali. Di dalam Al-Qur'an disebutkan banyak sekali dalil yang menunjukkan tentang bertambahnya iman. Di antaranya adalah firman Allah tabaraka wa taala, wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda, dan Allah tabaraka wa taala menambah orang-orang yang telah diberi hidayah tambahan. Baik, di antara dalil yang menunjukkan bahwa iman juga dapat berkurang adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidak disebut atau tidaklah seorang pezina ketika dia berzina dia dalam keadaan mukmin. Maksud di sini adalah mukmin yang sempurna, bukan berarti dia tidak punya keimanan. Kenapa? Kalau tidak punya keimanan, maka seorang pezina tersebut sudah dihukumi sebagai orang yang tidak beriman. Nah, sementara pezina, peminum minuman keras, pencuri, tetap
diperlakukan sebagai bagian dari kaum muslimin, dan itu nanti pembahasan yang lebih dalam tentang pembahasan iman ini. Baik, ini yang disebutkan oleh Syekh di sini, dan beliau juga menyebutkan ayat yang lain selain yang tadi kita sebutkan. Wa qauluhu ta'ala ayyukum zadathu hadhihi imana. Hadza dalilun ala anna al-iman yazid wa idza kana yazid la budda an yanqus. Apabila iman itu bisa bertambah, berarti secara otomatis dia juga dapat berkurang. Wa qad jaa'a nuqsanuddin musarrahan bihi fi qoulihi sallallahu alaihi wasallam ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin fad-dinu yanqus. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai kaum wanita muslimah. Mereka disebut sebagai orang-orang yang berkurang dari sisi akal berpikirnya dan dari sisi agama, dan agama ini berarti juga berkaitan dengan keimanan, menunjukkan bahwasanya agama dapat berkurang bukan agama Islamnya, tetapi agama, pengamalan agama yang ada pada diri seseorang. Baik, wallahu taala a'lam. Ini pembahasan terkait iman. Kita masuk ke dalam penjelasan dari Syekh di sini tentang rukun-rukun iman. Dan ini sebenarnya sudah disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tentang rukun-rukun iman. Baik, yang pertama adalah iman kepada Allah. Iman kepada Allah itu mencakup iman kepada keberadaan Allah, iman kepada rububiyah Allah, iman kepada uluhiyah Allah, dan iman kepada asma dan sifat-sifat Allah. Itu inti kadar minimal yang perlu dipahami tentang beriman kepada Allah. Beriman kepada malaikat, apa kadar minimalnya? Kadar minimalnya adalah kita meyakini bahwasanya mereka itu memang ada. Itu satu. Karena sebagian orang menganggap malaikat itu tidak nyata. Malaikat hanyalah bisikan yang ada di kepala seseorang. Bisikan yang ada di kepala seseorang. Maka mengimani malaikat yang pertama adalah mengimani keberadaan mereka dan mereka adalah nyata. Yang kedua, mereka adalah makhluk-makhluk Allah. Mereka adalah makhluk-makhluk Allah. Dan yang ketiga adalah mengimani bahwasanya mereka itu adalah ibadun mukramun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kita mengimani malaikat itu makhluk yang tidak pernah bermaksiat dan tidak pernah membangkang perintah Allah. Mereka tercipta untuk ibadah secara utuh. Kemudian yang keempat, mengimani bahwasanya malaikat-malaikat tersebut sebagiannya punya nama dan punya tugas khusus selain tugas umum, yaitu beribadah kepada Allah. Contohnya di sini ada malaikat yang disebutkan namanya yang sampai kepada kita seperti malaikat Jibril alaihissalam yang tugasnya selain beribadah kepada Allah, itu tugas umum semua malaikat. Ada tugas khususnya, yaitu menyampaikan wahyu Allah kepada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah dari utusan-utusan Allah. Baik, itu Jibril. Ada juga Mikail. Kalau Mikail apa tugas? Apa? Mungkin bisa dibantu. Apa kalau Mikail? Bil qatri wan nabat. Jadi Mikail diberi tugas untuk terkait hujan dan juga nabat, tumbuhan. Baik, kalau Israfil, tugas khususnya adalah qarnun yumfahu bih, meniup sangkakala. Jangan mengartikan meniup trompet, jangan meniup sangkakala lebih baiknya. Dan itu adalah tanduk yang ditiup, tanduk yang ditiup. Bentuknya bagaimana, warnanya apa? Stop. Jangan terlalu kreatif dalam berpikir. Baik. Karena keterangannya tidak ada. Kalau ada keterangannya, kita bisa imani. Karena dalam masalah gaib, sesuatu yang tidak kita indrawi, maka itu yang berperan adalah keimanan. Sudah. Ada informasi, ada keterangan, alhamdulillah. Kalau tidak ada, cukup imani. Baik. Adapun iman kepada kitab-kitab suci, yang pertama maknanya adalah kita mengimani bahwasanya kitab-kitab suci itu
Allah turunkan ke muka bumi dan berasal dari Allah. Itu pertama. Kedua, kita mengimani kitab-kitab suci ini adalah kalamullah, perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, kita mengimani kitab-kitab suci ini berisi petunjuk dari Allah Tabaraka wa ta'ala. Dan yang keempat, kita mengimani kitab-kitab suci ini ada nama-nama yang disebutkan kepada kita, dan ada kitab-kitab suci yang belum disebutkan nama-namanya kepada kita. Contoh di sini yang sudah sampai dan disebutkan kepada kita, kita imani; yang belum disebutkan juga kita imani, dan kita serahkan kepada Allah Tabaraka Ta'ala. Baik, apa nama-nama kitab suci yang telah sampai dan diketahui oleh kaum muslimin? Seperti kitab suci Taurat atau Zabur terlebih dahulu, Nabi Musa lebih dulu atau Nabi Daud lebih dulu? Nabi Daud terlebih dahulu atau Nabi Musa terlebih dahulu? Nabi Daud terlebih dahulu. Ada Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud, kemudian ada Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, ada Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, dan yang terakhir, kitab suci yang terakhir yang paling utama, yaitu kitab suci Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ada pula lembaran-lembaran suhuf, ada lembaran-lembaran yang tidak sampai ke dalam kitab, tidak sampai ke dalam kitab, hanya berupa lembaran-lembaran yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim dan juga kepada Nabi Musa. Tentunya lembaran ini beda dengan kitab Taurat. Wallahu ta'ala a'lam. Dan kita meyakini itu semua adalah firman Allah Tabaraka Ta'ala yang belum dirubah, yang belum dirubah. Apabila saat ini sebagiannya tentunya tidak diragukan, bahkan di zaman Nabi itu sudah terjadi perubahan di dalam kitab-kitab suci sebelum kitab suci Al-Quranul Karim. Maka dalam hal ini kita mengimani kitab suci Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran itu adalah kalamullah, selain Al-Quran tentunya, yang belum dirubah. Adapun Al-Quran itu masih utuh dan masih tidak ada perubahan, karena Allah Tabaraka Ta'ala berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah sendiri yang menjaga keotentikan Al-Quranul Karim sampai hari kiamat nanti. Baik, iman kepada Rasul maknanya adalah mengimani bahwasanya mereka adalah manusia-manusia yang dipilih oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk menerima wahyu dan menyampaikan risalah dan nubuat kepada umat manusia. Itu secara singkat. Kemudian poin yang kedua adalah kita mengimani bahwasanya Allah telah mengutus kepada setiap umat seorang utusan. Yang ketiga, kita mengimani rasul-rasul yang disebutkan nama-nama mereka, dan juga kita mengimani rasul-rasul yang belum atau tidak disebutkan nama-nama mereka. Baik, berapa jumlah para nabi dan para rasul? Berapa jumlah para nabi dan para rasul? Baik, kalau dirubah pertanyaannya, berapa nama nabi dan nama rasul yang disebutkan di dalam Al-Quran? 20, 25, 17 disebutkan secara berurutan di satu tempat, dan 8-nya disebutkan secara terpisah. Baik, kembali ke pertanyaan, berapa jumlah para nabi dan para rasul? Di sini para ulama berbeda pendapat. Ada pendapat yang mengatakan para nabi dan para rasul itu tidak ada yang mengetahui jumlahnya kecuali hanya Allah yang mengutus mereka semua. Pendapat yang kedua bersandar kepada hadis Abu Dzar Al-Ghifari
radhiyallahu taala anhu yang suatu hari pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Ya Rasulullah, kam iddatul anbiya?" Ya Rasulullah, berapa jumlah para nabi? Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 124.000 nabi dan rasul atau nabi. Kemudian Abu Dzar bertanya lagi, kamil mursaluna minhum, berapa, atau kamil rusul minhum, berapa jumlah para rasul dari para nabi itu? Maka disebutkan di situ sebanyak 313 atau 314 rasul. Masalahnya hadis Abu Dzar ini diperselisihkan kesahihannya. Bagi ulama yang memandang hadis ini sahih, maka akan mengambil bilangan tersebut dan meyakini. Bagi ulama yang mendhaifkan hadis ini, maka akan mengatakan tidak ada nas yang sharih, yang sabit, yang menerangkan bahwasanya jumlah nabi dan jumlah rasul itu bilangan tertentu, dan mereka akhirnya memilih pendapat atau memilih kesimpulan bahwasanya jumlahnya tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah tabaraka wa taala. Baik, kalau antum memilih yang mana? Baik, ini sekedar tambahan faedah, dan sebagai tambahan faedah juga perbedaan antara nabi dan rasul, bahwasanya setiap rasul itu pasti juga nabi, tetapi tidak setiap nabi jadi rasul. Kenapa? Karena rasul ini jumlahnya itu lebih sedikit daripada para nabi. Jadi setiap rasul itu pasti juga nabi, tapi tidak setiap nabi jadi rasul. Contohnya Nabi Adam. Nabi Adam bukan rasul, beliau hanya nabi. Makanya rasul yang pertama itu adalah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi sekaligus seorang rasul, penyandang nubuat dan penyandang risalah, penyandang nubuat dan penyandang risalah. Bahkan beliau adalah nabi dan rasul yang termulia dan teragung yang pernah Allah utus ke muka bumi dari kalangan mursalun. Baik, yang kelima, al-iman bil yaumil akhir. Beriman kepada hari akhir itu porosnya atau pilarnya itu ada tiga. Pilarnya itu ada tiga. Yang pertama adalah mengimani al-ba'su, mengimani adanya hari kebangkitan, kebangkitan. Kemudian yang kedua adalah al-imanu bil hisabi wal jaza. Yang kedua adalah mengimani adanya hisab dan pemberian balasan. Jika kebaikan diberi balasan kebaikan, jika keburukan diberi balasan keburukan. Dan yang ketiga, batas minimal kita memahami dan mengetahui iman terhadap hari akhir itu, yang ketiga adalah al-imanu bil jannati wan nar, mengimani adanya surga dan adanya neraka. Itu maksud dibalik iman kepada hari akhir. Selain itu merupakan tambahan-tambahan yang jika seorang penuntut ilmu maka bagus untuk memahami dan mempelajarinya. Tetapi bagi orang awam maka minimal tiga hal ini tercapai. Apa itu? Mengimani adanya hari kebangkitan, yang kedua mengimani adanya hari hisab atau pertanggungjawaban, dan yang ketiga mengimani surga dan neraka. Makanya orang-orang kufar Quraisy atau musyrikin Mekah, mereka tidak mengimani adanya al-ba'ts. Dan ini masuk ke dalam poin penting dalam al-yaumil akhir. Yang terakhir, rukun iman yang terakhir adalah al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi. Mengimani takdir baik dan takdir buruk Allah. Dan insyaallah asatidzah sekalian sudah paham betul bahwasanya mengimani takdir Allah ini ada 4 poin penting di situ. Apa itu? Mengimani ilmunya Allah. Allah mengetahui segala sesuatu secara jumlatan wa tafsil, secara umum maupun secara terperinci. Kenapa disebutkan di sini umum dan terperinci? Karena di luaran sana ada yang menganggap Allah itu hanya mengetahui secara umum saja, secara global. Secara rincian Allah tidak mengetahui sampai itu terjadi. Dan itu ada
kalau dalam ilmu firaq namanya ilmu sekte-sekte dan ilmu kelompok-kelompok Islam itu dipelajari di situ. Ada kelompok-kelompok yang secara lancang menyatakan Allah itu tidak mengetahui sesuatu secara rinci sampai sesuatu itu terjadi baru Allah mengetahui. Dan ini merupakan sikap yang sangat lancang kepada Allah Rabb yang maha sempurna lagi maha mengetahui segala sesuatu, baik itu yang terjadi pada masa lalu, masa sekarang, masa depan, maupun sesuatu yang tidak terjadi. Kalau terjadi bagaimana terjadi, sesuatu yang tidak terjadi kalau terjadi bagaimana terjadi. Apa contohnya kira? Sesuatu yang terjadi atau tidak terjadi, kalau terjadi bagaimana terjadinya. Kembali hidup lagi, Allah sudah mengetahui nanti bagaimana dia kalau dihidupkan lagi, sudah tahu. Baik, ada contoh yang lain yang sudah terjadi atau yang tidak terjadi. Kalau itu terjadi bagaimana nanti terjadinya Allah sudah mengetahui. Nabi Khidir agak sedikit jauh. Contoh di sini. Misalkan antum tidak dilahirkan di Eropa, tidak dilahirkan dari ras sana, itu terjadi atau tidak terjadi? Tidak terjadi. Antum dilahirkan di sini, ya kan? Kalau antum dilahirkan di sana, bagaimana keadaan antum, apa yang antum lakukan, Allah sudah tahu. Tetapi itu tidak terjadi karena yang sudah terjadi adalah kita di sini, ya atau tidak? Mungkin bisa saja kalau antum di sana sudah tidak terlihat lagi pakai peci lagi, sudah pakainya yang lain. Baik, bisa dipahami di sini. Itu penjelasan para ulama. Allah mengetahui makana wa ma yakunu wa ma sayakunu wa ma lam yakun law kana kaifa yakun. Itu tadi yang terjemahan tadi kami sampaikan tadi. Baik. Ini yang pertama, mengimani ilmunya Allah. Yang kedua adalah mengimani kita apa? Mengimani Allah telah mencatatkan dan menuliskan semua takdir makhluk itu di Lauhul Mahfuz sebelum 50.000 tahun penciptaan langit dan bumi. Artinya semua sudah tercatat. Pertanyaannya atau tambahan faedah, Lauhul Mahfuz ini apakah hanya Allah yang mengetahui isinya ataukah Allah bersama para malaikat? Hanya Allah tabaraka ta'ala saja yang mengetahui isi dari Lauhul Mahfuz. Isi dari Lauhul Mahfuz. Malaikat sekalipun tidak mengetahui isi dari Lauhul Mahfuz dan tidak dapat mengaksesnya. Tidak dapat mengaksesnya. Nanti kita akan bicarakan ada kitab takdir yang dipegang oleh para malaikat. Ada kitab takdir, tetapi itu berbeda dengan Lauhul Mahfuz. Tidak semua ada di situ. Tidak semua ada di situ. Itu yang kedua. Artinya iman bil ilmi. Yang kedua adalah bil kitabah. Yang ketiga adalah bil masyiah. Kita mengimani semua yang terjadi itu secara kauni atau secara qadari itu Allah menghendakinya, baik kebaikan maupun keburukan, baik putih maupun hitam, itu semua terjadi atas kehendak Allah tabaraka wa ta'ala. Dan segala sesuatu yang tidak Allah kehendaki secara kauni dan secara qadari tidak akan terjadi, tidak akan terjadi di muka bumi ini. Jadi segala sesuatu, pergerakan, diam, segala sesuatu itu terjadi atas kehendak Allah dan tidak ada yang di luar kehendak atau di luar kendali dan kontrol dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatu harus melalui izin dan kehendak Allah Taala. Dan yang terakhir adalah al-khalqu wal ijad, mengimani bahwasanya segala sesuatu ini adalah diciptakan dan dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalipun itu perbuatan manusia, sekalipun itu perbuatan manusia. Makanya Imam Bukhari sampai mengarang sebuah kitab namanya Khalqu Af'alil Ibad, dan mungkin kurang populer, tidak sepopuler Sahih Bukhari dan juga tidak sepopuler kitab satu lagi apa? Al-Adab
Al-Adab Al-Mufrad. Itu dua karya Imam Bukhari yang populer. Tetapi ada satu lagi, Imam Bukhari punya kitab namanya Khalqu Af'alil Ibad, bahwasanya perbuatan-perbuatan manusia itu juga tidak lepas dari penciptaan Allah tabaraka wa ta'ala. Baik, ini yang berkaitan dengan al-iman bil qadar khairihi wa syarrihi. Baik. Di sini sudah disebutkan ternyata ringkasannya. Baik. Al-iman biwujudillah, al-iman bitauhidil rububiyah, al-iman bitauhidil uluhiyah, al-iman bitauhidil asma wa sifat. Baik, mengenai keberadaan Allah ini ada 4 sisi dalil yang dapat dipakai. Dalil akal, dalil his ini adalah yang sifatnya indrawi, dan yang dalil yang ketiga adalah dalil fitrah, dan yang terakhir adalah dalil syara'. Dalil syara' ini maksudnya adalah dalil Al-Quran ataupun hadis. Baik. Fal aqlu yastahilu ayatasawwar wujuda makhluqin bila khaliqin. Kalau his takunu bi karbin wa shiddatin tarfa' yadayka ila as-sama'i wa taqul ya rabbi tajid hadzal karba yartafi bi idznillah. Maksud dari his ini kita merasakan sendiri. Ketika kita dalam kesulitan, kita angkat tangan kepada Allah, tahu-tahu kesulitan itu diangkat dan dihilangkan oleh Allah. Ini menunjukkan adanya Rabb, adanya Tuhan yang mengatur alam semesta ini. Kemudian dalil secara fitrah, bahwasanya setiap anak itu lahir dalam keadaan fitrah yang lurus. Yang merubah sang anak ini adalah kedua orang tuanya, baik itu diarahkan kepada Yahudiyah atau kepada Nasraniyah atau kepada Majusi. Makanya para ulama menyebutkan kalau seandainya seorang bayi, seorang anak dibiarkan sendirian hidup dan tumbuh besar, maka dia pasti akan secara fitrahnya menghadap ke arah langit dan menyembah Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau dibiarkan tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor luar. Faktor-faktor luar ini ada banyak contohnya. Contoh yang pertama, faktor luar adalah keberadaan setan atau iblis yang selalu berusaha memalingkan dari fitrah. Yang kedua, faktor luar ini adalah faktor orang tua, faktor orang tuanya. Dan yang ketiga adalah faktor lingkungan atau teman-teman di sekitarnya. Ini yang akan melencengkan seseorang dari fitrah yang lurus. Baik, makanya sekedar tambahan dan faedah tentang fitrah ini. Fitrah yang lurus itu Allah tabaraka ta'ala menciptakan manusia itu hanya 2 jenis. Jenis laki-laki dan jenis perempuan. Makanya pernah ada sebuah penelitian yang memberikan terapi kepada seorang anak laki yang dia menyukai sesama jenis. Terindikasi arahnya ke situ. Ketika ditanya, sejak lahir dia tumbuh sebagai anak laki-laki normal, tapi kemudian karena sering bergaul dengan teman yang perawakannya, gayanya itu ke arah dimulai, lama-kelamaan dia berteman dan masuk dalam komunitasnya, akhirnya dia menjadi bagian dari mereka. Nah, ini yang disebutkan bahwasanya faktor lingkungan dan faktor pertemanan itu memberikan dampak yang luar biasa terhadap kerusakan fitrah ataupun kerusakan akhlak ataupun kerusakan iman pada diri seseorang. Makanya Nabi SAW sudah jauh-jauh hari memperingatkan, as-sahibu sahib, teman itu menarik. Ya, kalau temannya baik maka akan ikut keseret kita kepada kebaikan. Kalau temannya buruk maka akan diseret kepada keburukan. Contoh di sini kalau tidak salah mungkin ada yang ikut daurah ini karena ditarik sama temannya atau diajak sama temannya, alhamdulillah. Tapi di luaran sana ada yang ditarik sama temannya ke diskotik, ke tempat konser maksiat, nonton film, dan itu kan karena pengaruh faktor-faktor eksternal atau faktor luar. Maka falyanzur ahadukum man yukhalil, hendaklah setiap kalian atau salah satu dari kalian melihat siapa teman yang paling dekat dengannya. Maksudnya paling banyak dia habiskan waktu dengannya, paling banyak interaksi dengannya, karena itu akan memberikan pengaruh kepada perangai, tabiat, akhlak, fitrah, dan keimanan seseorang. Baik, yang terakhir,
adalah secara syariat. Ibnu Qayyim menyebutkan ma min ayatin fi kitabillah illa wa fiha dalilun ala tauhid. Jadi di semua ayat di dalam Al-Qur'an menunjukkan bahwasanya keberadaan Allah tabaraka wa taala. Baik, ini rukun yang ini sudah kita sampaikan secara singkat, nanti bisa dibaca tentang rukun-rukun iman, karena khawatirnya nanti kita tidak terselesaikan. Sisa 3 sesi lagi di hari ini. Tadi kita sudah sampaikan secara singkat, nanti kami akan kirimkan PDF terkait syarah usul salasah punya Syekh Haitham ini, atau sebagian sudah punya kan? Sudah download. Insyaallah mudah ditemukan karena penulisnya sendiri memang berinisiatif untuk menyebarkannya secara masalah. Baik, wallahu taala a'lam. Ini yang dapat disampaikan. Salah dan khilafnya mohon dimaafkan, dan jika ada yang benar itu semuanya murni berasal dari Allah dan taufik darinya semata. Kita kembalikan kepada pembawa acara.